Seringkali pemuda-pemudi tersesat hilang dan tak tahu arah, sehingga memilih jalan yang instan untuk menyelesaikannya. Nat, apa kabar? Baik. Aku lihat-lihat akhir-akhir ini kamu kok kayak banyak pikiran ya. Kenapa? Ya, aku akhir-akhir ini emang lagi banyak pikiran dan lagi stres. Kira-kira kamu ada solusi nggak biar stresku bisa hilang? Aku punya sih solusinya. Apa solusinya? Kita ketemu besok sore aja ya? Oke. Narkoba bukan jalan keluar, tapi jurang yang perlahan menelan masa depan. Semua itu hanya memberimu kebebasan instan. Terbuka dan ceritakan semua efek sampingnya. Lakukan konsultasi pada BNN. Gimana sih menurut Bapak, gimana sih narkoba menurut BNN dan jenis-jenis narkoba apa yang sering disalahgunakan di Indonesia? Oke, jadi kita semua tahu narkoba itu tuh suatu zat yang disalahgunakan dan berbahaya bagi remaja. Ini khusus remaja ya, bukan hanya remaja sih, tapi kita lebih fokus ke remaja. Gitu. Terus untuk di Sintang sampai saat ini kejahatan narkoba terhadap remaja itu masih rendah. Kebanyakan yang menyalahgunakan dan melakukan peredaran gelap itu adalah orang dewasa. Gitu. Itu. Kalau boleh tahu berapa banyak sih Pak remaja yang menggunakan narkoba di sekitaran sini? Mungkin berapa persen? Kalau dipresentasikan mungkin di bawah 10% ya. Karena untuk selama ini kasus remaja yang terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaannya itu di bawah 10% itu terbukti di ketika penangkapan dan segala macam dan rehabilitasi itu kasus remaja pasti di bawah 10%. Memang ada, tapi tidak banyak gitu. Kita juga pernah melakukan rehabilitasi kepada remaja ini paling muda itu umuran SMA dan mahasiswa, tapi tidak banyak. Paling banyak itu udah usia dewasa ke atas. Gitu. Kalau proses rehabilitasinya tuh gimana? Proses rehabilitasi itu di BNN itu ada dua. Yang pertama rawat jalan dan rawat inap. Nah, sebelum melakukan rehab itu biasanya kita lakukan asesmen untuk menentukan tingkat keparahan dari si klien gitu. Kalau ringan itu rawat jalan itu bisa dilakukan selama waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kita berjalan. Terus kalau parah itu harus rawat inap gitu. Tapi kalau untuk di BNN Kabupaten Sintang sendiri itu hanya ada rawat jalan. Untuk rawat inap kita harus ke balai rehab di Lido atau di Batam, punya BNN juga. Tuh. Bahaya utamanya penyalahguna narkoba bagi kesehatan mental tuh apa ya Pak? Ya, jadi bahaya narkoba itu sebelum ke kesehatan itu ada bahaya secara hukum terutama, terus lingkungan, sosial, dan kesehatan ya. Sekarang kita fokusnya ke kesehatan. Jadi pengguna narkoba itu tergantung dari narkoba yang digunakan. Misalnya ganja, sabu, ekstasi gitu. Tapi bahaya dalam waktu dekat itu adalah depresi yang pertama. Terus stimulan itu adalah menjadi stimulasi dalam orang dalam bekerja, nggak tidur berhari-hari, itu stimulan. Setelah depresi stimulan, terus ini satu lagi depresi stimulan orangnya efeknya itu depresan itu dia ini mood tidur nyaman, rileks gitu. Kalau sabu itu stimulan itu dia bekerja dengan tidur. Yang pertama itu hindari rokok, karena 90% orang menggunakan narkoba itu adalah orang perokok gitu. Jadi rokok itu adalah pintu masuk utama. Terus yang kedua adalah hindari teman-teman yang tidak baik, tidak positif. Misalnya ngajak rokok, ngajak minum-minuman alkohol gitu. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses rehabilitasi itu? Tantangan terbesar dalam rehabilitasi, khusus rehabilitasi yang pertama itu adalah ketika klien itu datang malu untuk melakukan rehab gitu, karena dianggap aib gitu. Terus yang kedua klien tidak menyelesaikan rehabnya. Misalnya saya ditentukan tadi kan melakukan asesmen nih karena rawat jalan misalnya selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini klien tidak menyelesaikan jadwal rehabilitasi rawat jalannya itu tantangan paling besar dalam melakukan rehabilitasi itu.
bahaya utamanya penyalahguna narkoba bagi kesehatan mental tuh apa ya Pak? Ya, jadi bahaya narkoba itu sebelum ke kesehatan itu ada bahaya secara hukum terutama, terus lingkungan, sosial, dan kesehatan ya. Sekarang kita fokus yang kesehatan. Jadi pengguna narkoba itu tergantung dari narkoba yang digunakan. Misalnya ganja, sabu, ekstasi gitu. Tapi bahaya dalam waktu dekat itu adalah depresi yang pertama. Terus stimulan itu adalah menjadi stimulasi dalam orang dalam bekerja, nggak tidur berhari-hari, itu stimulan. Jadi teman-teman, masalah hidup tidak diselesaikan dengan narkoba. Narkoba hanya pelarian sesaat, tapi menghancurkan masa depan dan kesehatan mental kalian. Nah teman-teman, narkoba itu bukan solusi untuk meredakan cemas, depresi, stres loh. Tapi narkoba itu hanya meredakan cemas dan stres itu sesaat. Kalian bisa melakukan tanpa menggunakan narkoba. Kalian bisa melakukan dengan hal-hal positif seperti berolahraga, membaca buku, healing, pergi keluar bersama teman-teman, liburan, dan masih banyak kegiatan positif yang lainnya yang bisa kalian lakukan untuk meredakan stres, cemas, depresi, dan lain-lainnya. Narkoba bukan jalan keluar, tapi jalan kehancuran. Berani hidup sehat, katakan tidak pada narkoba.